kali ini materi pertama mengenai definisi dan klasifikasi tentang kelompok. Kelompok itu adalah dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok dibagi menjadi dua, yaitu satu, kelompok formal. Kelompok formal itu didefinisikan dengan adanya struktur organisasi dan tugas-tugas yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu ada kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang struktur organisasinya itu tidak ditetapkan. Kelompok informal itu terciptanya secara ilmiah sesuai dalam lingkungan kerja. Terbentuknya sebuah kelompok merupakan wujud dari identitas sosial. Terdapat beberapa karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang, yaitu pertama ada kesamaan, kedua ada keunikan, ketiga ada status, dan keempat ada penurunan yang tidak pasti. Materi yang kedua yaitu mengenai tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Terdapat 5 tahap-tahap yang harus dilalui dalam pengembangan kelompok. Yang pertama itu ada tahap membentuk. Pada tahap ini anggota menguji keadaan untuk menentukan tipe perilaku apa yang dapat mereka terima. Tahap ini akan selesai ketika para anggota mulai berpikir bahwa dirinya sendiri sebagai bagian dari sebuah kelompok. Yang kedua itu tahap mempeributkan. Pada tahap ini timbullah intrakonflik. Pada tahap ini para anggota menerima keberadaan kelompok, tetapi mereka menentang hambatan yang memaksakan pada individualitas. Ketika tahap ini selesai, akan terdapat suatu hierarki kepemimpinan yang relatif jelas di dalam kelompok. Yang ketiga terdapat tahap menyusun norma. Pada tahap menyusun norma ini selesai ketika struktur kelompok mulai mengeras dan kelompok telah berasimilasi serangkaian ekspektasi umum mengenai apa yang mendefinisikan perilaku anggota yang benar. Yang keempat terdapat tahap mengerjakan. Pada tahap ini energi kelompok telah berpindah dari mengenal dan memahami satu sama lain hingga mengerjakan tugas yang ada. Yang terakhir itu ada tahap membubarkan. Pada komite-komite, tim, satuan tugas, ataupun kelompok yang bersifat sementara yang memiliki tugas yang terbatas untuk mengerjakan, biasanya terdapat tahap membubarkan. Tahap membubarkan adalah tahap untuk mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Kajian-kajian mengidentifikasikan bahwa kelompok yang bersifat sementara biasanya memiliki urutan tindakan yang unik sendiri. Yang pertama itu ada pertemuan pertama, mereka biasanya menetapkan arah kelompok. Yang kedua itu fase pertama, aktivitas kelompok adalah salah satu dari inersia. Yang ketiga itu suatu transisi, terjadi tepat ketika kelompok telah terpakai setengah dari waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat itu transisi memprakarsai perubahan yang besar. Yang kelima, terdapat fase kedua dari inersia, yaitu mengikuti transisi. Dan yang terakhir itu pertemuan terakhir kelompok yang dicirikan oleh aktivitas yang diakselerasikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Vina. Setelah mengetahui apa itu definisi kelompok dan tahap-tahap pengembangan dalam kelompok, adapun properti kelompok, di mana kelompok bukanlah gerombolan yang tidak terorganisasi. Mereka mempunyai struktur yang membentuk perilaku anggotanya dan memungkinkan untuk menjelaskan serta memprediksi sebagian besar perilaku individu di dalam kelompok maupun kinerja kelompok itu sendiri. Ada beberapa properti kelompok yang dimaksud, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah peran. Peran yang dimaksud di sini adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dimiliki seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit tertentu. Jadi, semua orang yang ada dalam suatu kelompok adalah aktor, di mana mereka memainkan perannya masing-masing pada kelompok tersebut. Selanjutnya adalah norma. Norma ini merupakan standar perilaku yang dapat diterima dan digunakan bersama oleh para anggota kelompok. Jadi, norma di sini memberitahukan para anggota kelompok apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan pada suatu kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu ada status. Status di sini merupakan suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Jadi dengan adanya status yang berbeda di sini akan mempengaruhi pertama kekuasaan seseorang atas orang lain, kedua karakteristik pribadi individu, dan yang ketiga kemampuan seseorang memberikan kontribusi atau pendapatnya untuk tujuan kelompok. Ada besaran.
Besaran pada suatu kelompok dapat mempengaruhi perilaku kelompok tersebut, di mana kelompok yang besar memungkinkan memiliki informasi yang lebih banyak serta ragam perspektif yang lebih luas dalam menangani suatu masalah, sehingga terdapat lebih banyak kesempatan untuk melibatkan suatu pihak yang akan terpengaruh oleh sebuah keputusan. Dan kekompakan. Kekompakan yaitu keadaan di mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Jadi, jika dalam suatu kelompok itu kerjasamanya terjalin dengan baik dan tinggi, maka akan lebih produktif sehingga menimbulkan kekompakan tersebut. Dan yang terakhir adalah keragaman. Keragaman merupakan sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dengan yang satu dan lainnya. Setelah kita mengetahui macam-macam dari properti kelompok, adapun pengambilan keputusan kelompok, di mana pengambilan keputusan kelompok ini dapat secara luas digunakan dalam organisasi. Tetapi, keputusan kelompok lebih disukai bila diambil oleh individu. Namun, hal tersebut bergantung pada sejumlah faktor dengan melihat pada kekuatan maupun kelemahan dalam pengambilan keputusan kelompok. Berikut adalah kekuatan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Kedua, mereka dapat menawarkan keragaman pandangan yang lebih luas. Ketiga, kelompok mengarah pada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Lalu, kelemahan dalam pengambilan keputusan kelompok. Pertama, keputusan-keputusan menghabiskan waktu. Hal ini dikarenakan kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Yang kedua, terdapat kepatuhan tekanan. Hal ini dikarenakan keinginan oleh para anggota kelompok agar dapat diterima, sehingga dapat menimbulkan pertentangan secara terbuka. Dan yang ketiga, pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota. Dan yang terakhir adalah keputusan kelompok yang lemah akan menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Demikian materi